Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terhubung dengan Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, seorang pilot tentu sangat mengetahui betapa pentingnya berkomunikasi dengan pemandu atau pengatur lalu lintas udara dalam sebuah penerbangan. Hal ini karena sebuah pesawat di dalam penerbangan haruslah mengikuti jalur-jalur atau arah-arah yang sudah ditentukan dan sama sekali tidak diperkenankan untuk menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan oleh pemandu atau pengontrol lalu lintas di udara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tabrakan di antara pesawat atau untuk mencegah pesawat ini menabrak rintangan atau halangan-halangan di udara dalam penerbangan, ataupun mencegah supaya pesawat yang satu dengan pesawat yang lain tidak terlalu dekat, dan juga untuk mencegah berbagai masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang terjadi pada saat penerbangan di udara. Jadi dengan kata lain, sebuah pesawat atau seorang pilot dalam melakukan sebuah penerbangan, jikalau dia tidak punya kontak atau tidak terhubung dengan pemandu atau pengatur lalu lintas udara, maka ini akan berpotensi terjadi kecelakaan dan tentunya akan memakan korban jiwa yang begitu banyak. Saudara, seperti teks yang kita baca hari ini, di sini teks ini mengatakan bahwa jikalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan berbuah, dia akan kering dan dia dicampakkan, lalu kemudian dia pasti akan dibakar. Saudara, di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi, jikalau kita sebagai ranting tidak tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, dari gambaran ini menunjukkan sebuah hubungan yang tidak terpisahkan antara Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Bahwa kalau kita sebagai ranting-rantingnya tidak tinggal tetap di dalam pokok anggur, tidak melekat di dalam pokok anggur, tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan menghasilkan buah, kita akan menjadi kering, kita akan mati, kemudian kita akan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jadi di sini ingin menggambarkan bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita pasti akan binasa. Jadi satu-satunya jalan untuk menghasilkan buah adalah dengan kita sebagai ranting-rantingnya harus tetap melekat atau terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur, sebagai sumber kehidupan kita manusia. Saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita mengoreksi diri dan bertanya, apakah selama ini saya yang adalah ranting sudah melekat erat atau sudah terhubung atau sudah tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tinggal di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan kita atau tidak. Ingat saudara, di luar Yesus Kristus kita tidak dapat atau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saya mengutip kata-katanya John Maxwell. Dia berkata begini, "Kini saya belajar bahwa saya tidak bisa terbang sendirian di dalam dunia ini. Baik dalam cuaca buruk maupun cerah dan teduh, saya harus tetap terhubung pada Kristus." Benar saudara, kita harus tetap terhubung di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dan melekatlah di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami terus diingatkan supaya kami bisa melihat bahwa di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami untuk terus tinggal di dalam Engkau, beriman sungguh kepada Engkau sebagai Tuhan yang adalah juru selamat dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.